Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa lagi di menara doa kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya Tuhan mau berbicara kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bukan hanya jalan keluar yang Tuhan berikan, tapi Tuhan buat jalan itu bagi saudara semua. Amin. Mari kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melihat dari sini ya Tuhan Yesus, Engkau bersinar ya Bapa. Biarlah sinar-Mu melingkupi kami ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap sinar-Mu ya Bapa memberkati kami ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan Yesus, di dalam kekelaman sinar itu akan menerangi jalan kami. Bukan saja Engkau memberi jalan keluar, tapi Engkau akan membuat jalan yang baru bagi kami. Engkau Allah kami yang baik. Kami percaya kepada setiap kuasa-Mu, karena kami tahu Engkau Allah pencipta alam semesta. Engkau yang menciptakan kami ya Bapa. Maka hanya menyelesaikan masalah kami sangat mudah bagi Engkau ya Bapa. Saat ini kami hanya akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari dengan segenap hati dari awal kita nyanyikan bersama betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setia, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari semuanya sembah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh yes, ini kami ya Bapa, kami percaya penuh kepada Engkau Yesus. Kami berserah kepada rancangan-Mu ya Tuhan. Kami berserah kepada kehendak-Mu Yesus. Apa yang kami hadapi, kami tahu Engkau yang akan memberi kekuatan kepada kami Yesus. Bukan hanya memberi jalan keluar, namun Engkau akan membuat jalan bagi kami Yesus. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau pemegang hidup kami Allah kami. Kami berserah penuh kepada Engkau ya Allah kami. Biarlah kehendak-Mu, pemurnian-Mu, biarlah terjadi di dalam hidup kami. Yang kami tahu saat ini kami hanya ingin menyembah Engkau ya Allah kami. Mari semuanya, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah, Allah
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Mari semuanya lebih dalam sanjung Dia. Ku sembah Engkau Yesus, amin. Hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau bumi bergoncang. Oh Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Kau tetap, kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Engkau tetap Allah. Kau tetap Allah yang layak disembah. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita sanjung Dia, kita puji Dia, kita muliakan Dia. Oh, Dia layak, Dia layak. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yesus, mari semuanya sembah Dia, agungkan Dia. Oh, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami berikan dengan syukur, mulut kami penuh dengan pujian. Kami sanjung Raja kami, kami sembah Tuhan kami. Lama-lama ya sando. Haleluya. Oh Tuhan, ini kami Allah kami memuliakan nama-Mu Yesus, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji. Biarlah umat-Mu di tempat ini, dimanapun berada Yesus, kami semuanya sembah Engkau. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami muliakan Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, Juru Selamat umat manusia yang layak disembah. Oh, lama-lama ya sando. Jesus, 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 kami muliakan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, haleluya, haleluya. Mari semuanya sembah Dia. Lama-lama ya sando. Haleluya, haleluya. Kami sembah Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh yes Jesus. Haleluya. Oh ya Tuhan Yesus. Sebab itu kami akan naikkan syukur kami, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup kami ya Bapa. Kasih setia-Mu
lebih dari apa yang kami pakai ya Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu lebih dari segalanya ya Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Amin Yesus. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Mari jangan sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan kamu, ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu di tempatku, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Mari semuanya kita puji Dia. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku beri. Sekali lagi, sebab kasih
setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan, betapa ku merindukanmu. Sekali lagi betapa ku merindukanmu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat sembahmu, tinggikan namamu Yesus. Kemuliaan bagi mari semuanya sembah. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat sembahmu, tinggikan namamu Yesus. Kemuliaan bagimu, ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat sembahmu, tinggikan namamu Yesus. Kemuliaan bagimu, Yesus. Kemuliaan bagimu, Yesus. Kemuliaan bagimu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami ada di menara doa. Kami ada dalam hadirat. Terima kasih Tuhan berikan kami lagi kesempatan untuk berdoa, memuji, menyembah-Mu. Mari saudara yang ada di menara doa, sama-sama kita bawa hati kita. Kita bawa suara kita, angkat kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada dan hidup di bangsa ini. Kami minta turunkan berkat-Mu buat Indonesia ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Turunkan berkat atas kota-kota di Indonesia, atas setiap rumah-rumah ya Bapa. Kami minta ya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk keamanan, untuk ketenangan, untuk stabilitas ya Tuhan, untuk ya Tuhan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa. Kalau Engkau ya Tuhan tempatkan kami untuk hidup lahir di bangsa ini Tuhan. Dan dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan, bahkan sampai ya Tuhan di mancanegara. Biarlah ya Tuhan kami bisa mengenali rencana-Mu, tujuan-Mu. Ya Tuhan, alasan kami bisa lahir dan hidup ya Tuhan. Satu kerinduan kami, biarlah Engkau pakai setiap kami ya Tuhan.
Kau pakai kami Tuhan. Untuk ya Tuhan memberitakan Injil-Mu. Ya Tuhan menyaksikan kasih-Mu, kuasa-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah ya Tuhan langit di atas kepala kami terbuka. Biar Engkau curahkan ya Tuhan berkat buat setiap anak-anak-Mu ini. Aku berdoa anak-anak-Mu sedang bergumul ya Tuhan di rumah-rumah. Ya Tuhan di ranjang-ranjang rumah sakit. Dimanapun mereka berada. Bahkan ya Tuhan sampai ya Tuhan pesan ini. Ya Tuhan ke ya Tuhan rumah-rumah tahanan, lembaga-lembaga permasyarakatan. Biarlah ya Tuhan pesan ini Tuhan. Pesan ya Tuhan pengampunan. Kami punya Tuhan yang mengampuni kami. Karena Tuhan mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang mengampuni kami. Karena Tuhan yang mau melepaskan kami dari penghukuman kekal. Hari ini ya Bapa dalam nama Yesus. Curahkan kasih-Mu buat kami. Curahkan urapan kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami ya Tuhan tekanan. Ya Tuhan dalam hidupnya ya Tuhan stres. Ya Tuhan mengalami gangguan mental ya Tuhan. Kami minta Tuhan biarlah sembuhkan dan pulihkan mereka. Anak yang bergumul dengan keuangan mereka ya Tuhan. Keuangan mereka, studi mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu ini Tuhan membukakan, memberikan kebenaran-kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini masih saya ingin melanjutkan tentang seri hidup sesuai dengan rencana Tuhan yang semula, atau hidup sesuai dengan impian Tuhan, cita-cita Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini saya akan bahas tentang 3 faktor penghalang, ya, hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, hidup sesuai dengan rencana Tuhan yang semula atau hidup sesuai dengan impian Tuhan itu tidak bisa dilepaskan, saudara. Tidak bisa dilepaskan dari peranan Roh Kudus. Kita tidak bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan jika hidup kita tidak dituntun oleh Roh Kudus. Nah, salah satu cara kita bisa hidup dituntun oleh Roh Kudus adalah berlaku murah hati dengan mengampuni semua orang yang bersalah dan melukai kita. Katakan amin. Ya, berlaku murah hati. Saudara, untuk bisa mengampuni orang yang bersalah dan melukai kita, itu perlu saudara kita minta, Tuhan berikan aku kemurahan hati. Nah, coba kita buka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 30 sampai 32 saudara. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan apa? Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, ayat 31 menjelaskan kepada kita, ini yang membuat kita stuck. Kita berhenti, kita terjebak dengan masa lalu kita. Saudara, sehingga kita tidak bisa maju, ya kan, berjalan, melanjutkan hidup kita, ya kan, ke masa depan yang Tuhan sudah rencanakan kepada kita. Ayat 31 inilah yang menyebabkan kita hidup di atas surga atau langit yang tertutup. Nah, Tuhan mau saudaraku, ya kan, kita bisa lepas dari ayat 31 ini. Ini nasihatnya. Baca yang keras. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah, nah setelah dibuang, lalu harus, selama ini kita memiliki apa? Ayat 31 itu mungkin miliknya kita. Ya, sekarang Tuhan bilang buang itu, lalu apa yang harus kita miliki? Harus kita hidupi. Ayat 32. Ya, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain.
penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Jadi hari ini ya saudaraku, ya kan, kita akan masuk ke dalam poin yang memang sebenarnya poin yang kita tidak suka. Sebenarnya kita tidak suka bagian ini. Tidak suka berlaku murah hati dengan mengampuni semua orang yang bersalah dan melukai kita, merugikan kita. Kita ini lebih suka menerima pengampunan. Kita lebih suka diampuni. Kita lebih suka dimaafkan. Kita lebih suka apa? Dimaklumi. Ya kan? Kita tidak ingin mengampuni dan memaafkan orang lain. Ya kan? Tetapi saya ingin beritahu kepada saudara semua. Hal berlaku murah hati dengan mengampuni semua orang yang bersalah dan melukai kita adalah bagian dari mewujudkan rencana Tuhan yang semula dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Jadi ada bagian-bagian rencana Tuhan yang harus kita lewati untuk saudara dan saya bisa sampai kepada tujuan Tuhan, rencana Tuhan, impian Tuhan dalam hidup kita. Ya kan? Ya kan? Saya kasih contoh, ya kan? Seperti ya kan Yusuf. Ya kan? Rencana Tuhan buat hidup Yusuf. Tujuan Tuhan dalam hidup Yusuf, impian Tuhan dalam hidup Yusuf adalah dia harus, penugasan Yusuf dalam hidupnya adalah memelihara Israel, anak-anaknya dan keturunannya. Saudara, dari kelaparan besar, dari kebinasaan ini. Saudara, tetapi untuk bisa mewujudkan tujuan Tuhan itu, Yusuf harus berlaku murah hati, mengampuni, ya kan, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, saudaraku, yang telah bersalah dan melukai dia, menghancurkan hidup dia. Saya bisa mengerti ini, maksud saya, katakan amin. Ya kan, tanpa ini nggak akan pernah bisa. Setiap saudara dan kita semua harus, ya kan, memiliki yang namanya penugasan dalam hidup. Yunus kenapa dia melarikan diri? Tuhan suruh ke Niniwe, saudara, tetapi dia lari ke Spanyol. Tuhan suruh ke daerah Syria, ke daerah Niniwe, Syria. Tapi kenapa kok dia larinya ke Spanyol, Tarsis? Karena saudaraku, dia menyimpan yang namanya rasa benci, pahit dengan orang Niniwe yang begitu kejam. Saudaraku, yang sudah berlaku kejam kepada bangsanya, khususnya kepada keluarganya. Saudaraku, dan Tuhan perintahkan Yunus untuk memberitakan Injil. Yang akan menyampaikan kabar pengampunan, bertobat. Supaya kamu diampuni dan dilepaskan dari penghukuman. Yunus sudah mau itu. Yunus maunya Allah hukum mereka. Saudara Kristus. Tetapi saudara dengar baik. Sekalipun Yunus lari dari rencana Tuhan. Tuhan tidak punya rencana B, plan C, rencana B, rencana C. Tidak. Tuhan tetap kamu harus jalani rencana yang semula. Kekeh. Apa yang terjadi saudara? Kita tahu ceritanya. Akhirnya Yunus selesai ya kan menjalankan penugasan dalam hidupnya. Kita tahu Yunus adalah seorang yang berkhotbah. Satu kota itu bertobat. Katakan amin. Ibu kota Syria. Saya ingin saudara dalam renungan minggu ini tanya setanya-tanyanya nama diri kita. Kita sudah bahas kemarin tentang pertanyaan kira-kira apa sih penderitaan? Apa sih luka paling terdalam dalam hidup kita? Yang paling membekas. Ya kan? Luka itu bisa karena kehilangan seseorang yang kita cintai. Apa masalah paling besar sampai akhirnya merobek, menghancurkan semua. Lalu kita minta Tuhan pulihkan aku. Di tempat di mana Tuhan pulihkan dari luka itu. Di tempat itulah Tuhan mau pakai hidup kita. Katakan amin. Karena kita sudah belajar kemarin. Ya kan, orang yang paling cocok untuk melayani. Ya kan, seseorang yang mengalami apa saudara. Mungkin lukanya karena kehilangan orang yang dicintai. Saudaraku, karena masalah-masalah itu. Ya kan, adalah orang yang pernah mengalami itu. Nah hari ini saudara Kristus. Ya kan,
Tuhan mau saudara lewatin yang namanya bagian untuk mewujudkan rencana Tuhan yang semula dalam hidup saudara. Yaitu apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Katakan amin. Saudara mungkin sudah ribuan kali dengar tentang pesan pengampunan, dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai pengkhotbah sering juga berkhotbah tentang ini. Tetapi coba tanya sedalam-dalamnya diri kita. Saudara, apakah aku benar-benar sudah mengampuni dan tidak ada lagi rasa kepahitan, kegeraman, kemarahan, kebencian, ya kan, kejahatan dalam hati saya ini? Kenapa saudaraku? Karena gini, untuk kita bisa hidup di surga yang terbuka, kita bisa lepas dengan masa lalu kita. Saudara dan saya bukan hanya harus melepaskan diri dari dosa pribadi kita. Tiap kita punya dosa dan kesalahan pribadi, yang dimana kita sudah bahas, ya kan, berapa waktu yang lalu, yaitu tentang apa? Kita perlu menerima anugerah pengampunan Tuhan. Ya kan, dengan cara kita mengaku dosa, mengaku kesalahan, Tuhan ampuni kita. Gak cukup kita cuma dilepaskan dari dosa dan kesalahan pribadi lewat pengampunan Tuhan. Tetapi juga saudara dan saya harus melepaskan diri dari dosa orang lain yang melekat di hati kita. Melalui apa? Kepahitan, kebencian, kemarahan, kegeraman. Caranya gimana? Kita berlaku murah hati untuk mengampuni mereka. Katakan amin saudara. Ya, saya ingin bagikan tentang 3 hal yang menyebabkan kita terjebak dalam masa lalu. Dan menyebabkan kita hidup di atas surga yang tertutup. Pertama yaitu apa? Rasa sedih. Ya, grief. Rasa sedih karena kehilangan. Kalau kita nggak pernah lepas dari rasa sedih karena kehilangan di masa lalu, kita akan stuck di masa lalu. Kita nggak akan pernah bisa bergerak. Banyak orang tanya, kenapa ya? Apa yang kurang? Aku sudah lakukan ini loh untuk Tuhan. Aku sudah ibadah, aku sudah melayani. Bahkan aku sudah bawa perpuluhan dengan teratur. Kenapa kok aku masalah yang sama terus saja datang? Coba cek. Rasa sedih itu menyebabkan luka. Katakan amin. Setiap luka itu bisa menjadi sarang buat tinggalnya lalat. Lalat lambang daripada roh jahat. Beelzebul. Yang kedua, ada berapa orang kehilangan karena apa? Kehilangan pekerjaan. Kehilangan kesempatan untuk dipromosi. Kehilangan orang-orang yang dia cintai. Itu bikin luka. Luka. Saudaraku, luka. Kehilangan. Apa yang menyebabkan kehilangan? Yang kedua adalah, saudara, apa yang membuat kita jadi stuck di masa lalu? Terjebak, saudara, di masa lalu. Kayak macet gak bisa gerak lagi. Hidup kok gak gerak. Ya kan? Selalu mikir tentang bilang. Yaitu apa? Rasa bersalah. Rasa bersalah berkaitan erat dengan dosa pribadi kita. Yang sepertinya kita gak bisa ngampunin diri sendiri. Kemarin kita bahas itu. Ya, kita gak bisa ngampunin diri sendiri. Kita gak percaya bahwa Tuhan bisa mengampunin kita. Kayaknya kita harus puasa lebih banyak. Harus apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kayaknya gak cukup. Kalau saudara hidup dengan rasa bersalah terus. Simpen rasa bersalah. Ya kan? Penyebabnya apa? Pertama karena saudara melihat bahwa Tuhan, ya kan, masa sih Tuhan mau mengampuni saya? Yang kedua karena kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Kita simpan rasa bersalah itu. Katakan amin. Nah, Tuhan tidak mau. Ini penyebab. Ini yang membuat stuck di masa lalu. Beberapa banyak orang berkata, aku gampang. Ya kan? Nah, yang ketiga adalah apa yang membuat kita stuck? Yaitu rasa dendam. Ya kan? Grudges. Ini yang saya bilang, ini yang kita bahas. Rasa dendam ini, itu apa saudara? Penyebabnya? Ya karena ada kesalahan, ada dosa orang yang kita simpan dalam diri kita. Berupa apa? Luka-luka di hati kita. Saudara Yesus. Nah, kalau kita terus memelihara, memendam rasa sedih, rasa bersalah, dan rasa dendam.
atau kita simpan ketiga-tiganya, saudara akan kehilangan rencana Tuhan. Saudara akan kehilangan. Kita sudah daftarkan, apa sih kehilangan? Kehilangan. Yang kita kehilangan kehormatan, kehilangan martabat, kehilangan identitas, kehilangan visi, kehilangan rencana Tuhan. Ya kan saudara terus, ya kan? Nah oleh karena itu saya ingin beritahu lagi kepada saudara hari ini. Terus pesannya sederhana. Kita harus melepaskan diri dari rasa sedih. Dengan cara apa? Karena kehilangan. Dengan cara apa? Terima penghiburan Tuhan lewat hadirat Tuhan. Belajar ucap syukur atas apa yang ada. Bukan selalu fokus daripada apa yang hilang. Katakan amin saudara. Bersyukur. Ini obatnya gitu saudaraku. Kalau kita merasa kehilangan. Aduh harusnya aku dapat ini. Harusnya aku begini. Segala macam. Coba kan. Dengar baik saudaraku. Kehilangan buat duka. Saudara sembuh dari rasa. Rasa sedih. Karena kehilangan di masa lalu. Dengan cara apa? Saudara mulai menerima penghiburan dari Tuhan. Hadirat Tuhan, firman Tuhan. Yang mengajarkan coba punya rasa cukup dari apa yang ada. Lalu rasa syukur. Katakan amin, ini nyembuhkan. Yang kedua adalah saudara lepaskan rasa bersalah. Dengan cara apa? Saudara mengakui, rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Akui Tuhan, ampuni aku. Ampuni salahku. Ampuni dosaku Tuhan. Dan terima pengampunannya. Katakan amin. Ini obatnya. Rasa dendam saudaraku. Ya, saudara bisa lepaskan dengan cara mengampuni. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kita tidak akan dapat mengharapkan ya untuk menerima ya kan apa yang kita inginkan kalau kita tidak mau memberi. Ini bicara hukum tabur tuai. Allah akan mengampuni segala dosa kita karena Dia mengasihi kita. Dan Dia ingin supaya kita hidup di dalam kasih. Salah satu tanda hidup dalam kasih adalah kita bersedia mengampuni orang yang melukai kita dan bersalah kepada kita. Nah, saya ingin berikan contoh 2 tokoh di Alkitab. Tentang cerita bagaimana hidup dalam pengampunan. Sehingga tujuan Allah, rencana Allah yang semula atau impian Tuhan ya kan atas hidupnya. Ya kan, itu bisa terwujud. Mari kita baca Alkitab kita dari Kejadian 50, saudaraku. Ayat 15 sampai 20. Kita baca sama-sama. Ini kisah tentang siapa? Tentang Yusuf. Ini sangat terkenal. Kisah pengampunan ini, saudara. Kita baca 1, 2, 3. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ya. Saudara tadi saya bilang, ya kan kita gak suka untuk berlaku murah hati dan mengampuni orang lain. Kita ingin. Kenapa kita tidak mau mengampuni? Karena kita ingin orang ini dihukum. Hukum oleh siapa? Lewat tangan kita kalau bisa. Kita membalaskan dendam atau dihukum oleh Tuhan. Saudaraku, tetapi kita lebih senang diampuni, dimaafkan, dibebaskan dari penghukuman. Katakan amin saudara. Amin, benar kan? Nah ini sekarang saudara-saudari Yusuf. Saudaraku, mereka mulai ketakutan. Pasti harapan mereka adalah diampuni dan dibebaskan dari penghukuman, dari pembalasan. Ini saudara Yesus. Tetapi kita lihat karakter seorang Yusuf. Dia tahu salah satu bagian dari rencana Tuhan yang semula dalam hidup dia adalah mengampuni. Saat saudara-saudaranya berlaku jahat, saat itu juga Yusuf mengampuni. Bukan pada waktu dia sudah jadi
Orang nomor 2 nggak mungkin dia bisa jadi orang nomor 2 kalau dia masih menyimpan yang namanya rasa sedih, rasa bersalah, dan rasa dendam. Nggak mungkin. Karena orang yang menyimpan 3 ini adalah orang sombong. Sulit buat kita, ya kan, menerima kehilangan-kehilangan. Saudara Yesus, ya kan? Sulit kalau kita tidak rendah hati. Katakan amin saudara. Karena terapi untuk mengatasi rasa sedih karena kehilangan adalah bisa menerima dan melihat apa yang ada dan bilang cukup lalu bersyukur. Katakan amin saudara. Ya, yang kedua, sulit untuk lepas dari rasa bersalah kalau kita menjadi orang yang sombong. Orang sombong tidak akan pernah bisa mengakui kesalahan dia. Dia cuma melihat dirinya paling benar. Saya ngerti, katakan amin. Ya kan? Yang ketiga, rasa dendam. Mengampuni. Orang sombong tidak bisa ngampuni. Karena ketika dia mengampuni, sepertinya dia harus memberi. Dia harus meloloskan orang itu dari penghukuman. Membiarkan orang itu tidak dihukum. Ini adanya punyanya orang rendah hati. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi saudara jangan berpikir Yusuf itu mengampuni pada waktu abang-abangnya, kakak-kakaknya datang sama dia. Bukan. Sebelumnya sudah. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Ini yang pelajaran yang saya pelajari. Iya ya. Makanya setiap kali orang udah buat salah, saat itu juga jangan disimpan. Tuhan, aku ampuni dia. Sekalipun dia belum minta maaf. Supaya rencanamu yang semula dalam hidup saya itu bisa terwujud. Katakan amin. Ya kan? Bukan terwujud dulu baru ngampunin. Bukan itu caranya. Karena inilah protokol yang harus dilewatin untuk sampai ke situ. Saya bisa dapat sini, katakan amin. Kita lihat di sini saudara. Ya kan? Lalu bagaimana pemikiran. Ini kita bilang, ini pemikiran saya bilang entah overthinking atau bukan. Saudara-saudara Yusuf. Ya kan? Saya pikir ini memang kenyataan. Coba kita lihat ayat 16. 1, 2, 3. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati. Ya, dia pakai nama bapak kan? Nama ayah, betul gak saudara? Gak berani dia ngomong. Ya kan? Ya, supaya yang lebih tinggi nih. Pesannya, ia telah berpesan. Baca keras 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepada kamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu ini. Wah, kata-katanya saudara, dia pakai nama bapaknya. Dia pakai juga status dia, aku ini hamba-hamba Allah. Ampuni aku. Saudara, ya kan? Terus lalu menangislah Yusuf. Ya kan? Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri. Dan apa saudara? Sujud di depannya. Apa yang dia mimpi. Bahwa semua saudara-saudaranya termasuk ayahnya sujud di dia. Itu menjadi kenyataan di sini. Kapan? Bukan setelah, bukan Yusuf mau. Pada saat itu dia sudah ngampuni jauh sebelumnya. Ini tujuan Tuhan. Tujuan semula ini Tuhan. Dia bilang mereka sujud. Kenapa? Ketika mereka menyakiti, ketika mereka bersalah, kamu sudah mengampuni mereka. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Ya, bahkan dia bilang, ya kan, di sini dikatakan apa saudara? Juga saudara datang sujud setelah berkata apa? Kami datang untuk menjadi apa? Budakmu, bukan jadi saudara. Jadi budakmu. Wah, ini keren. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa aku bisa ngampuni orang kayak gitu? Gak pantas. Gak pantas. Memang mereka gak pantas. Tapi kalau saudara mau hidup, ya kan, sesuai dengan rencana Tuhan, penugasan Tuhan dalam hidup saudara, yang akan membuat saudara itu besar di mata Tuhan. Saudara harus ambil keputusan untuk mengampuni ini. Katakan amin. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, apa perkataan Yusuf? Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud
melakukan seperti yang terjadi ini. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini penugasan saya kok. Ini tugas saya. Kok kamu gak usah, ini bagian dari rencana Tuhan untuk hidup saya. Kamu gak harus jadi budak, gak apa-apa. Tuhan bisa pakai. Saudaraku, sebenarnya ya kan semua kejahatan orang, kejahatan kita. Kegagalan orang, kegagalan kita. Kebaikan orang, kebaikan kita. Kekuatan tuh kita, kekuatan orang. Semuanya diaduk, diadon sama Tuhan. Untuk apa saudara? Supaya jadi rencana Tuhan buat hidup kita. Makanya Roma 8 ayat 28 ini yang terjadi. Allah turut bekerja. Ya kan, dalam segala sesuatu. Segala sesuatunya bukan yang baik saja, yang tidak baik juga. Untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Amin saudaraku. Ini itu. Saudara kenali apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Panggilan Tuhan apa? Nah, perjanjian baru tokoh perjanjian baru siapa namanya? Yesus. Saudara kita lihat. Lukas 23 ayat 34 sampai 37 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada waktu Yesus disalib, saudara, perkataan pertama yang diucapkan Yesus adalah perkataan apa? Pengampunan. Dia mengampuni mereka dan dia berkata sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, apakah setelah diampuni mereka gak berbuat lagi? Justru makin hebat mereka. Baca, ras, 1, 2, 3. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin ngapain saudara? Oh, terima kasih sudah diampuni. Oh tidak, mengejek dia. Katanya apa? Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga, nah sekarang lagi. Pemimpin itu kan pemimpin orang Yahudi. Saudara semuanya. Orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Sama-sama, apa saudara? Ngapain? Yang prajurit, orang Romawi, orang non-Yahudi mengolok-ngolok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah. Ini semua perkataan sinis. Jadi Yesus itu mengampuni salah mereka. Bukan berarti mereka akan berhenti menghina dan mengolok-olok Yesus. Saudara dan saya mengampuni orang itu, ya kan? Bukan berarti, belum tentu dia menghentikan kejahatannya. Saya ngerti sini, katakan amin. Belum tentu. Bukan berarti aku ampuni jangan berbuat lagi. Enggak bisa. Dia tetap bisa buat lagi. Disinilah saudara bukan lihatnya harus tentang orang ini yang berubah. Enggak. Saya mengampuni supaya tidak ada dosa dia, kejahatan dia menempel di hati saya. Saya mau bebaskan diri saya dari rasa dendam, dari rasa bersalah dosa saya pribadi, dan juga kehilangan-kehilangan. Gak ada kaitannya dengan orang itu. Saya bisa mengerti, katakan, karena saya mau hidup mewujudkan rencana Tuhan yang semula. Aku mau hidup di atas surga yang terbuka. Ini yang saya lakukan. Ini yang saya pahami, saya mengerti, saya lakukan. Bukan berarti kita ngampuni orang itu. Orang itu berhenti berbuat jahat, berkata jahat sama kita. Enggak ada kaitannya itu. Kita mengampuni bukan kaitan dengan orang lain, kaitan dengan diri kita sendiri. Supaya aku tidak terjebak dengan masa lalu aku. Tidak macet. Aku terus mau mengalami kemajuan secara rohani. Saya mau mengalami kemajuan dalam segala aspek. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Sampai aku tahu hidupku ini. Katakan amin. Saya sudah dapat poinnya di sini. Kalau sudah dapat poinnya adalah, jadi ada pertanyaannya begini. Pak Sabta, bagaimana caranya saya bisa mengampuni? Karena hal pengampunan itu memerlukan yang namanya peranan siapa? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Kita tidak akan pernah bisa berlaku murah hati.
dan mengampuni setiap kali orang bersalah sama kita. Kita juga sulit untuk mengaku salah, mengaku dosa di hadapan Tuhan dan orang lain kalau tidak melibatkan Roh Kudus. Makanya untuk bisa hidup sesuai dengan rencana Allah dan mewujudkan rencana Allah, tujuan Allah dalam hidup kita, kita gak akan pernah bisa tanpa hidup dituntun oleh Roh Kudus. Amin saudara. Saudara sebanyak bicara sama Roh Kudus. Minta tolong sama dia. Minta dia ngurapi setiap saat. Supaya saudara bisa mengambil keputusan-keputusan benar. Ya kan? Untuk mewujudkan rencana Tuhan dalam hidup itu. Nah untuk itu makanya bagaimana saudara? Kembali kepada doa. Kalau mau apa doakan. Katakan amin. Untuk bisa mengampuni orang saudara harus doa. Tuhan aku ampuni dia. Ketika kita mau bebas dari rasa kehilangan. Ya kan? Rasa sedih karena kehilangan. Kita doa Tuhan. Aku butuh penghiburanmu. Aku butuh penghiburanmu. Aku sedih, aku kehilangan. Kehilangan kesempatan, kehilangan promosi, kehilangan bisnis saya. Kehilangan orang yang saya kasih ini. Kehilangan harta, kehilangan banyak hal. Kehilangan harga. Semua kehilangan. Bukankah engkau datang Tuhan untuk mencari dan memulihkan yang hilang. Pulihkan aku Tuhan. Biar aku bisa melihat apa yang ada. Menikmati apa yang ada dan bersyukur dengan apa yang ada. Saudara lepas daripada rasa sedih itu. Untuk bisa lepas dari rasa bersalah. Tuhan aku sadar-sadarnya. Aku sudah menyakiti hatimu. Aku salah Tuhan. Aku sudah berdosa di hadapanmu. Ampuni aku. Sesuai firman-Mu kalau aku mengaku segala dosa. Engkau setia dan adil. Kau akan ampuni aku. Dan membebaskan aku. Menyucikan aku dari segala kesalahan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Walaupun perasaanku masih gak yakin. Tapi aku percayakan firman-Mu. Engkau sudah mengampuni aku. Tuhan aku dendam, aku marah. Benar, benci ini sama orang itu. Dia sudah lukai, hancurkan, rugikan. Buat aku sedih. Dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan. Aku minta kasih-Mu. Roh Kudus berikan kasih Bapa. Untuk bisa mengampuni dia, kau ampuni dia. Sekarang Tuhan kau berkati dia, pelihara dia. Saudara mau lepas dari masa lalu? Lepas dari masa lalu. Masa lalu apa yang membuat saudara terikat? Rasa sedih karena kehilangan. Rasa bersalah karena ada dosa, kesalahan yang tidak diakui. Rasa dendam karena kesalahan orang lain. Lepaskan itu. Dan saya percaya ketika saudara doa seperti yang saya ajarkan tadi. Maka surga akan terbuka. Apapun yang saudara kerjakan. Tuhan berkati. Tuhan akan buat saudara berhasil. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus. Aku minta anugerah-Mu. Anugerah keselamatan-Mu Tuhan. Aku minta ya Tuhan. Kasih. Dicurahkan di setiap hati kami. Sehingga kami bisa ya Tuhan. Lepas dari masa lalu kami. Rasa sedih karena kehilangan. Rasa bersalah karena kegagalan, karena kesalahan, karena dosa yang kami perbuat. Dan rasa dendam karena kejahatan orang lain. Hari ini Tuhan aku minta anugerah-Mu. Anugerah-Mu, kasih-Mu, kekuatan-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu. Ketika kami lepas dari masa lalu kami akan melihat Tuhan memberkati kesehatan kami. Kau akan memberkati kesehatan kami. Kau akan memberkati Tuhan hubungan kami. Kau akan memberkati keuangan kami. Karena rohani kami Tuhan terus bertumbuh. Makin mengasihi-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat Tuhan Yesus sudah menyerahkan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, dan di atas kayu salib Engkau berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makasih Tuhan Yesus, Kau sudah mengampuni dosaku, kesalahanku. Kau tidak ingat-ingat lagi. Sehingga pengampunan membebaskan aku dari segala penghukuman kekal. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tiap kali kami akan perjamuan kudus, kami ingat bahwa kami adalah orang-orang yang diampuni. Sekalipun kami tidak pantas untuk menerima pengampunan ini. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati yang bisa lepas, bebas dari dosa dan kesalahan pribadi kami, maupun dosa dan kesalahan orang lain. Sehingga ya Tuhan kami bisa melangkah, masuk, hidup ke dalam rencana-Mu ya Tuhan di masa depan. Mewujudkan tujuan dan penugasan Tuhan dalam hidup kami. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudaraku.